guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Oh ya, di video kali ini yaitu aku mau ngebahas mengenai larangan atau pantangan pada saat kita menstruasi. Nah, biasanya nih pada saat kita menstruasi kan kita mengalami yang namanya nyeri perut, kemudian perubahan mood yang gak menentu. Nah, kondisi tersebut dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuh kita. Untuk mengatasi hal tersebut terjadi guys, ada beberapa pantangan yang tidak boleh kita lakukan. Kira-kira ada nggak sih kesalahan yang pernah kita lakukan pada saat menstruasi? Kira-kira pantangannya apa aja yang penasaran? Ayo kita masuk ke video selanjutnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel YouTube aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, kesalahan yang pertama yaitu tidak mengganti pembalut kalian atau memakai pembalut satu harian full guys. Nah, kebiasaan buruk yang satu ini itu nggak baik banget ya buat kesehatan organ intim kita sebagai wanita. Nah guys, pembalut itu wajib banget kalian ganti 3-4 jam sekali atau tergantung volume darah haid ya guys, dan tergantung kegiatan apa yang kalian lakukan. Nah, selain untuk mencegah tidak terjadinya bocor, mengganti pembalut itu juga penting banget untuk mencegah perkembangbiakan bakteri yang dapat menimbulkan bau tidak sedap, dan penumpukan bakteri itu juga bisa menyebabkan infeksi. Jadi pada saat kita menstruasi, usahain kalau misalnya kalian lagi ada kegiatan di luar rumah, kalian bawa pembalut cadangan. Jadi setiap 3 jam atau 4 jam sekali kalian tuh bisa ganti gitu guys, untuk mencegah terjadinya bocor dan perkembangbiakan bakteri tersebut ya guys. Nah, selanjutnya itu kesalahan yang kedua, yaitu ini paling sering banget dilakuin guys. Nah, mungkin kesalahan itu tanpa kita sadari sering kita lakukan ya guys, dan itu nggak dianjurkan banget ya. Jadi harus benar-benar kalian rubah, yaitu adalah berdiam diri atau bermalas-malasan. Pada saat kita haid biasanya itu kan kayak nyeri, dan itu mengakibatkan kita jadi males banget yang namanya untuk beraktivitas gitu ya guys. Nah, itu tuh nggak dianjurkan banget, karena semakin kita berdiam diri, otak kita tuh kayak lebih memikirkan, aduh sakit banget sih perut aku gitu kan. Jadi kalian tuh bisa ganti dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya kalian lakukan guys. Jadi nggak harus bermalas-malasan, karena semakin kita malas juga makin nggak enak gitu kan rasanya. Jadi kalian tuh bisa ngelakuin kebiasaan yang biasa kalian lakukan di rumah atau di luar rumah gitu. Nah, kalian juga bisa berolahraga ya guys. Jadi nggak harus berdiam diri, karena berolahraga itu baik banget untuk mengatasi kram pada perut kita, kemudian mengurangi sakit kepala, bahkan membantu kita menjadi lebih baik. Selain itu, berolahraga juga bisa mengembalikan energi kita guys. Tetapi janganlah olahraga yang terlalu berat. Jadi kalian tuh bisa kayak lari-lari ringan atau ya sekedar gerakin badan gitu guys. Itu juga udah bagus banget, karena berolahraga yang terlalu berat itu yang ada makin membuat perut kita jadi semakin kram guys. Jadi olahraga ringan aja ya, dan lakukanlah kegiatan seperti biasanya. Selanjutnya itu pantangan yang ketiga, yaitu tidur begadang atau tidur larut malam. Pada saat kita menstruasi, tidur yang cukup itu penting banget kita lakuin ya guys. Nah, kalau misalnya kita bergadang nih, tidur terlalu malam atau kurang tidur, itu bisa meningkatkan hormon stres kortisol pada tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan hormon kita itu nggak stabil atau tidak seimbang, yang bisa memperburuk menstruasi. Kalau misalnya kita cukup tidur, kita cukup istirahat, itu dapat memperbaiki suasana hati hingga mood akan lebih baik guys. Jadi ya kalau misalnya kita begadang gitu, pasti kan kayak bangun tidur nggak mood, mata kita kayak lelah gitu kan, bawaannya pengen marah mulu kayak gitu kan guys. Nah, jadi usahain pada saat kalian menstruasi, kalian jangan bergadang atau tidur terlalu malam. Selanjutnya itu kesalahan yang keempat, itu kita nggak boleh konsumsi yang namanya kopi, susu, teh, dan makanan yang mengandung garam. Susu itu nggak disarankan pada saat kita mens ya, karena susu bisa menyebabkan kembung jika kita konsumsi selama menstruasi, dan menyebabkan kram lebih mudah terjadi guys. Begitupun juga dengan kopi ya guys. Kandungan kafein yang ada di dalam kopi itu bisa membuat perut kita jadi kembung dan lebih mudah kram juga. Jadi lebih baik kita banyakin minum air putih guys, dan kalian juga bisa makan buah-buahan. Nah, jadi buah-buahan apa aja sih kak? Ya semua buah-buahan bisa gitu kan, terutama juga pisang, karena pisang mengandung kalium, magnesium, dan serat. Nah guys, selanjutnya itu kesalahan yang kelima. Ya mungkin ini tanpa kita sadari juga sering kita lakuin gitu ya guys. Jadi kesalahan yang kelima itu adalah salah dalam membersihkan misfi kita. Selain jarang mengganti pembalut, salah membersihkan misfi ini juga sering terjadi ya. Guys, kebersihan vagina itu sangatlah
sebagai wanita terutama pada saat kita menstruasi. Nah, kita itu nggak boleh asal ngebersihkan vagina kita ya guys. Untuk membersihkan vagina tentunya harus dengan cara yang tepat. Gimana sih cara yang tepatnya? Nah, jadi kan harus memastikan dulu darah yang di sekitar Miss V itu sudah bersih atau belum ya guys. Jadi cara membersihkannya itu dari depan ke belakang gitu. Ngerti kan guys? Dari depan ke belakang sampai ke anusnya gitu. Jadi bukan dari sebaliknya, dari belakang ke depan. Sebagian wanita mungkin nggak ngerti ya cara membersihkannya, sehingga rentan melakukan kesalahan. Nah guys, jika membersihkannya itu dari belakang ke depan, sangat memungkinkan bakteri dan juga kuman yang ada di sekitaran anus akan masuk dan berkontaminasi dengan darah menstruasi guys, dan membuat organ intim reproduksi wanita menjadi rentan terkena penyakit. Nah guys, jadi itulah tadi pantangan atau larangan-larangan yang gak boleh dilakukan pada saat kita menstruasi. Semoga juga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk support channel YouTube aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.